Dian Hastiani SPD, tempat tanggal lahir Balikpapan 28 Desember 1986, alamat Jalan Batu Hanta, kilometer 11 RT 63, nomor telepon 08 sekian, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, email nodian86@gmail.com. Status mereka pendidikan SD di Matakan Banjarmasin, SMPN 4 Balikpapan, MAN Banjarmasin, dan Universitas Terbuka Tangerang. Pengalaman pustakawan dan guru kelas di Kecamatan Barbar sejak 2007 hingga 2019 awal, dan guru koordinator di SD 027 Balikpapan Utara sejak 2019 hingga sekarang sebagai koordinator adiwiyata di SD ini. Hobi traveling, buku, membaca buku, olahraga, sepedaan, dan menonton film. Sebelumnya tepuk semangat lagi biar semangat. Tepuk semangat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Yayan, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ingin mengucapkan dulu terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Ibu ya, Ibu manggilnya Bapak dan Ibu guru ya, PTG Prajabatan dari Universitas Mula Warman. Nah, gini, kalau kalian mungkin sudah tahu, sudah kenal ya siapa Ibu, karena memang kita hari-hari selalu bertemu di sekolah ini ya. Nah, jadi untuk kalian sendiri mungkin Ibu tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, seperti itu, yang seperti tadi Bapaknya sudah membacakan biodata Ibu itu secara lengkap seperti itu. Tapi untuk keseharian yang kalian selalu lihat Ibu biasa dipanggil Ibu Yeyen ya. Nanti dosen dipertanyakan kenapa nama panjang dengan nama panggilan tidak nyambung ya, tidak dosen pertanyakan, memang seperti itu. Nah, jadi intinya pada kegiatan hari ini kita membersamai Bapak Ibu guru ini untuk melakukan ini, gerakan kurang sakit, gerakan mengurangi sampah di sekolah kita. Sebenarnya setiap harinya kita memang sudah melaksanakan kegiatan seperti ini, ya kan? Apalagi di sekolah kita memang sudah mengikuti sekolah adiwiyata. Jadi tentunya anak-anak Ibu sekalian ini sudah sangat familiar dengan yang namanya mengurangi sampah, mengolah sampah menjadi hal yang bermanfaat, berguna, dan bernilai guna, ya kan? Nah, jadi itu sudah sangat familiar. Nah, di sini Bapak Ibu guru dari Universitas Mula Warman akan membantu kita untuk lebih memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana sih memahami bahwa kita ini memang harus benar-benar harus sadar betul bahwa sampah di lingkungan kita itu memang harus kita olah sebaik mungkin ya. Nah, kalau sampah sendiri kan kalian itu sudah tahu ya, bahwa sampah itu terbagi menjadi beberapa bagian atau golongan. Contoh saja yang sangat familiar yang sering kita olah di sekolah, sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu yang seperti apa sih, Nak? Ada yang tahu tidak? Sampah organik itu yang bagaimana sih? Boleh, betul. Boleh, betul. Apa lagi? Ya, betul. Jadi organik itu adalah sampah yang sifatnya bisa membusuk
dari tumbuhan, dari sisa makanan. Nah itu organik, dedaunan, pokoknya yang seperti itu tuh organik namanya. Kalau non organik berarti dia kebalikan. Kalau organik berarti dia itu sampah yang dihasilkan secara tidak alami atau sudah melewati proses seperti ya, botol-botol, kardus, plastik, nah seperti itu, baterai, kaca, beling, seperti itu. Nah itu nanti ada golongannya tersendiri. Nah di kita sudah melakukan yang namanya reduce, reuse, dan recycle. Nah ini juga nantinya yang akan diberikan pengetahuan oleh Bapak Ibu guru ini gitu. Ibu berharap kalian menjadi lebih semangat lagi. Bersyukur dengan kedatangan mereka ke sini sehingga bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kita lebih banyak lagi, lebih kaya lagi bagaimana memahami arti kebersihan di lingkungan sekitar kita, sehingga nanti diharapkan itu kalian ini bisa menjadi individu yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Dimulai dari diri sendiri dulu, di rumah ya, dari rumah ke sekolah, nanti secara luasnya ke lingkungan sekitar. Dimulai dari diri sendiri dulu, karena perkembangan, perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita berharap dari orang lain. Jadi perubahan itu hanya akan bisa terjadi ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Contoh kecilnya seperti apa sih Bu? Contoh kecilnya, setiap kalian turun ke sekolah sudah tidak membawa lagi botol minum kemasan sekali pakai seperti ini. Tapi kalian sudah hebat menerapkan adiwiyata, menerapkan botol minum berulang. Nah, seperti tumbler itu, ya kan? Dan itu bukan hanya bisa kalian gunakan untuk mengisi air minum dari rumah atau di sekolah yang memang sudah disediakan, tapi dengan alat itu juga kalian bisa memakainya untuk beli minum di kantin. Jadi orang kantin tidak perlu lagi menyediakan gelas mereka atau plastik untuk kalian beli minum, tapi kalian gunakan tumbler kalian untuk mengisi minum yang kalian beli di kantin. Begitu juga dengan makanan, kalian bawa tempat makan sendiri, terus kalian antri di kantin, kalian beli makanan menggunakan tempat makan kalian. Itu pun juga sudah mempunyai nilai bahwa kalian sudah mengurangi sampah, ya kan? Nah, kemudian kita kembali lagi ke materi yang akan Ibu sampaikan dan juga nanti yang akan Bapak Ibu ini berikan kepada kalian. Di sini Ibu hanya ingin mengulang kembali mungkin ya, karena Ibu sering sekali sudah memberitahu kalian, bahkan mungkin ini kan kalian berangkat dari kelas 5 ke kelas 6 baru ya, kelas 6 baru. Kalau kelas 6 yang sudah lulus kemarin, mereka memang yang salah, mereka adalah kader adiwiyata. Nah, next kalian yang akan menjadi kader, karena yang kader kemarin sudah lulus. Otomatis nanti kelas 6 yang sekarang akan Ibu input namanya menjadi kader adiwiyata di SD 027 ya, seperti itu. Jadi kalian memang sangat beruntung karena hari ini sampai 3 hari ke depan kalian akan dibina oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi siswa-siswi yang paham bagaimana caranya mengolah barang bekas, mengolah sampah menjadi nilai guna yang mempunyai nilai manfaat ya, seperti itu. Seperti yang kalian lihat di depan kita, mungkin di kelas 5 kalian juga sudah pernah disuruh membuat barang bekas atau limbah sampah menjadi sebuah kerajinan. Siapa yang di kelas 5 kemarin sudah pernah mendapat tugas membuat hal-hal seperti ini? Sudah pernah belum? Sudah ya. Nah, berarti kan sudah tidak familiar lagi. Nah, sebenarnya sampah itu tidak hanya bisa kita gunakan untuk menjadi barang-barang nilai guna atau mempunyai nilai uang. Kan seperti ini nih, kalau kalian kreatif dibuat yang bagus, bukan hanya kita bisa pakai sendiri, tapi kita bisa buat pameran. Yang kurikulum Merdeka sudah tahu dong, P5. Nah, itu bisa ikutkan pameran dan bisa mempunyai nilai jual.
ayo berkreatif. Yang jago-jago gambar, yang jago-jago desain, keluarkan bakatnya, dibuat. Hasil kreasinya nanti kita pamerkan. Nanti dibantu Bapak Ibu guru ini. Mereka akan bimbing kalian untuk menjadikan barang-barang bekas ini menjadi nilai yang bermanfaat, yang tidak hanya terbuang sia-sia, berakhir di tempat pembuangan sampah dan dicari-cari oleh bapak-bapak pemulung, ya kan? Nah, kalau berakhir di tangan bapak pemulung, itu bernilai uang untuk mereka. Tetapi tidak semuanya bisa terproses dengan baik. Nah, itu untuk sampah yang non-organik seperti ini. Nah, untuk sampah yang organik sendiri, itu bisa kita olah menjadi kompos, ya. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara mengolah sampah organik tersebut menjadi nilai guna juga yang baik untuk kehidupan kita. Kalau di sekolah kita sendiri, kita sudah memulai yang namanya membuat ekoenzim dari bahan-bahan sisa makanan. Kemudian kita juga sudah membuat program ekobrik, itu juga dari sampah, ya, sampah plastik yang kita masukkan ke dalam botol, kita padatkan, itu bisa menjadi balok pengganti batu bata, pengganti bata ringan untuk membuat bangunan dan fondasi-fondasi lainnya, ya, seperti itu. Jadi anak-anak, bersyukur lagi kita kedatangan Bapak Ibu dari Universitas Pulau Warman yang mau meluangkan waktu mereka berbagi ilmu kepada kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ibu harap nanti selama 3 hari ini kalian semangat untuk aktif, ya, untuk tetap kreatif belajar. Gali terus apa yang ingin kalian tahu. Nanti banyak kegiatan-kegiatan menarik yang akan kita peroleh pada kegiatan ini. Bukan hanya materi, ya, bukan hanya materi. Kalian akan banyak melakukan praktek nantinya, membuat barang-barang seperti ini. Nah, nanti hasil dari yang kalian buat itu, hasil karya yang kalian buat itu akan kita buatkan pameran. Nah, akan dibuatkan pameran. Kalian harus bangga loh. Kelas kalian yang akan tampil nantinya untuk melaksanakan itu. Sementara kelas-kelas lain kurang beruntung kalau Ibu bilang, karena dia tidak bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ya, jadi mohon kerjasamanya agar kalian itu lebih aktif, lebih kreatif. Jangan malu untuk bertanya. Apa yang kalian suka buat, kita buat. Ya, tidak harus selalu dari inovasi itu, tidak harus selalu datangnya dari Bapak Ibu guru. Kalian sebagai siswa boleh dan sangat boleh untuk mengeluarkan inovasi-inovasi yang terpikir di kepala kalian. Bu, boleh tidak kita membuat ini? Boleh tidak kita melakukan ini? Boleh, ya. Jadi ilmu itu tidak hanya harus berasal dari guru kalian, boleh dari kalian juga, boleh. Kita di sini memang harus menggali. Kalian bukan hanya untuk menerima, kalian boleh menggali. Ya, belajar itu luas, arti belajar itu luas. Belajar sendiri tidak harus kita melihat hasilnya harus bagaimana, tetapi arti belajar yang sebenarnya itu adalah proses. Nikmati prosesnya, usahakan yang terbaik. Bertanyalah kalau memang kalian harus bertanya, tidak usah malu, ya, karena memang kalian hadir di sini untuk belajar, ya, belajar. Jadi nikmati itu. Nikmati proses itu, jadikan Bapak guru kalian ini inspirasi. Karena kelak kalian akan mengalami hal-hal yang mereka saat ini berikan kepada kalian, ya kan? Kalian sekarang nih masih di SD, lanjut nanti SMP, SMA, dan berkuliah seperti Bapak Ibu yang ada di depan ini. Jadi ini kesempatan untuk kalian belajar, ya. Nah, lanjut lagi. Nanti habis ini apa? Oh, apa lagi? Praktek, ya. Oh iya, iya.
jadi gini nak ya. Kalau untuk adiwiyata kita sendiri itu sebenarnya bahan-bahan seperti ini bukan tidak dipakai lagi, masih dipakai. Cuman karena ada pembaharuan, jadi untuk lingkungan sekolah sendiri sudah harus mengurangi pendaya gunaan yang seperti ini, terkecuali nilainya bernilai jual. Nah, jadi anak-anak diharapkan membuat seperti ini, kemudian kita adakan pameran, kemudian dijual, itu boleh. Tetapi kalau untuk kegiatan di sekolah, hanya mungkin yang dipakai seperti ini, tempat sampah. Kalau untuk vas bunga sendiri, dulu kami memang menggunakan botol ini untuk vas gantung. Vas gantung, kemudian untuk apa itu? Tanaman kaktus yang kecil-kecil itu, nah itu bisa pengganti polybag juga kami gunakan. Tetapi begitu kami ikut pelatihan adiwiyata provinsi kemarin, penggunaan itu untuk di sekolah disuruh mengurangi. Nah, jadi yang tadinya kami menggunakan pot-pot itu dari bekas-bekas galon, bekas kaleng cat, itu disuruh tiadakan. Jadi diganti dengan pot semen atau pot tanah. Nah, jadi tetap boleh menggunakan ini, tetapi yang bernilai uang gitu. Nah, ya, jadi bisa dijual kembali. Uangnya bisa dikelola ke anak-anak menjadi P5 seperti itu. Ya, nanti kita praktek ya. Kita membuat ini. Siapa yang sudah semangat mau praktek? Itu enggak semangat, itu ngantuk. Ayo, semangat tidak? Atau mau diganti kelasnya? Kayaknya diganti ya Bapak Ibu ya. Soalnya ngantuk nih. Ngantuk nggak? Oke, kalau tidak semangat nggak jadi diganti.